Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal OSN SMP mata pelajaran IPA. Ini adalah soal seleksi tingkat provinsi pada tahun 2019. Oke, kita langsung aja di nomor 28. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan besarnya GGL atau gaya gerak listrik akibat induksi Faraday kecuali Jadi mengingatkan kembali ya dulu bahwa induksi Faraday ini adalah prinsip kerja bagaimana PLTA menghasilkan listrik ya. Jadi GGL ini dihasilkan ya kalau ada perubahan jumlah garis gaya magnet yang memasuki loop ini atau coil atau lilitan ini ya. Nah, jadi kalau di PLTA yang menggerakkan ini, yang menggunakan magnetnya itu adalah air. Air memutarkan magnet atau bisa memutarkan lilitannya ya di sekitar medan magnet ya, sehingga akan menghasilkan listrik yang kemudian ditransmisikan ke seluruh masyarakat ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang setiap hari kita manfaatkan ilmunya ya. Oke. Jadi secara singkat mungkin bisa diilustrasikan seperti ini yang namanya GGL. Jadi kalau kita gerakan ini ke dalam memasuki lilitan, maka lilitan ini asalnya tidak memiliki medan magnet menjadi ditembus oleh medan magnet. Nah, perubahan itulah yang akan menghasilkan arus listrik seperti ini misalnya. Ini digerakkan, ini nyala. Ya, karena apa? Karena ada perubahan garis gaya magnet yang masuk ke dalam lilitan ini. Tetapi setelah di dalam, ternyata ini mati lagi. Ya. Jadi harus selalu berubah. Ya, jadi ini hanya akan terjadi kalau ini bergerak. Ya, makanya PLTN ya. PLTA itu membutuhkan energi yang bisa memutarkan terus-menerus, menggerakkan terus-menerus. Ya, dipilihlah air. Energi air, ya, energi potensial dari air. Oke, tadi kita ulangi lagi ya. Jadi induksi Faraday itu seperti ini. Digerakkan, menghasilkan listrik sampai angka 2 misalkan ya. Oke. Kemudian setelah diam, dia akan 0 lagi. Nah, kalau sebaliknya digerakkan keluar, ya kita coba gerakan, nah jadi negatif, besarnya 2 ya, kecepatannya sama, medan magnetnya sama, itu seperti itu. Jadi hasilnya tadi 2 ya, dengan kecepatan yang sama, medan magnet yang sama, lilitan yang sama, ya, hasilnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan jumlah lilitan pada coil? Ya, kita tambahkan lilit lagi. Ya, ingat tadi standarnya ketika tadi sebelum ditambahkan angka 2 yang muncul ya, maksimumnya. Oke, kita gerakan. Nah, ketika bergerak ini nyala sampai di angka 3. Oke. Jadi dengan menambah lilitan itu menghasilkan GGL yang lebih besar. Jadi ini benar ya. Ini benar dapat meningkatkan jumlah lilitan, tapi bukan ini jawabannya karena yang dicari adalah kecuali. Ya, jadi menambah jumlah lilitan pada coil akan meningkatkan besar GGL. Oke, kita uji dengan memperkuat magnet. Ya, jadi magnetnya diganti dengan yang lebih kuat. Oke, kita lihat dulu perbandingannya. Nah, yang tadi magnetnya ini ada 1, 2, 3, ada 6 garis gaya magnet. Jadi magnet yang paling lebih kuat itu yang garis gaya magnetnya lebih banyak. Ya. Jadi ini mewakili magnet yang lebih kuat dari sebelumnya. Oke, kalau kita sekarang gerakan, tadi ingat 3 ya yang maksimumnya tadi. Nah, sekarang kita gerakan. Oke, dengan kecepatan yang sama seperti tadi, ini lebih terang ternyata dan angkanya lebih besar ya. Kita ulangi. Nah, 1, 2, 3 dan mencapai angka 4 dan ya setelah di dalam, setelah berhenti mati lagi ya. Jadi kesimpulannya memperkuat medan magnet
dapat meningkatkan besarnya GGL induksi. Oke, jadi ini belum bukan jawaban yang kita cari ya, yang kecualinya yang kita cari. Oke, yang ketiga, kita akan uji dulu dengan mempercepat gerakan magnet, yang D dulu. Ya, ini sudah dengan magnetnya kuat, tadi maksimumnya angka 4. Kita coba gerakan yang lebih cepat. Ternyata lebih terang dan angka 5 tadi ya yang dicapainya. Coba lagi. Ya, angka 5. Oke, artinya mempercepat gerak koil bisa meningkatkan besarnya GGL. Besarnya GGL tentunya akan meningkatkan besarnya arus, dan besarnya arus itu akan membuat nyala lampu lebih terang, gitu ya. Oke, jadi ya kita sudah uji A, B, dan D, ternyata semuanya dapat meningkatkan besarnya GGL. Berarti jawabannya adalah mengganti bahan koil, ya. Oke, karena kalau mengganti bahan koil itu ya mungkin bisa membuat terang lampu berbeda, ya. Tapi kalau hanya mengganti saja belum tentu dapat meningkatkan, ya. Jadi kan kalau hanya mengganti koil, bahan koil itu akan meningkatkan arus induksinya ya sebenarnya. Dengan koil yang misalkan lebih bagus, ya itu hanya akan meningkatkan arus induksinya, tapi GGL-nya akan tetap. Oke, jadi untuk jawaban ini C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 29. Seorang anak dengan tinggi badan 140 cm berdiri di depan cermin. Mata anak tersebut berada 10 cm di bawah ujung atas kepala. Jadi kita anggap ujung atas kepala itu ujung topinya ya. Jadi dari sini ke sini 10 cm. Agar anak tersebut dapat melihat bayangan tubuhnya secara keseluruhan dari ujung kaki hingga ujung kepala ya, dari sini sampai ujung sini, maka tinggi cermin haruslah berapa senti dan ujung bawah cermin harus diletakkan pada ketinggian berapa senti. Oke, ini berarti yang ditanya adalah panjang minimal cermin ya yang dibutuhkan. Oke, untuk dapat melihat ujung ini ya, ujung topi ini, maka mata harus menerima pancaran cahaya sinar dari ujung topi ini ya, dipantulkan ke cermin ya, setidaknya di ujung cermin ya. Jadi kalau lebih bawah dari ini cerminnya ya nggak akan bisa. Dan dari cermin dipantulkan ke mata. Begitulah kita bisa melihat objek ujung ini. Oke. Dari kaki juga sama. Dari kaki ada cahaya dipantulkan dan harus ke mata. Oke. Nah, pemantulan itu mengikuti hukum Snellius bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Artinya adalah ketika ini sudut datang dan ini sudut pantul sama, maka segitiga ini akan berupa segitiga sama kaki, di mana garis ini akan membagi dua sama besar jarak antara ujung ini dan ujung ini. Ya, jadi ini kita sebut saja X ya, jarak mata ke sini. Dan ini sama besar. Sama juga dengan ini ya, kita bagi dua, sinar datang, sudut pantul. Dan garis normal ini membagi dua, tinggi mata ke kaki. Kita sebut Y. Oke, yang ditanya adalah tinggi cermin dari sini ke sini. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata dari sini ke sini sama aja dengan dari panjang X ditambah panjang Y. Jadi kuncinya adalah berapa panjang X dan berapa panjang Y. Tadi kita sudah bilang bahwa kalau ini mengikuti hukum Snellius, maka konsekuensinya adalah garis ini membagi panjang yang sama. Ya. Nah, dari atas topi ke mata kita sudah tahu 10 cm. Artinya nilai X adalah setengah dari 10 cm, maka X sama dengan 5. X sama dengan 5. Nah, sekarang nilai Y di sini Y. Y itu adalah setengah dari jarak mata ke kaki. Karena tingginya 140 dari sini ke sini, dari kaki ke atas, maka jarak mata ke kaki itu 140 kurangi 10 sama dengan 130. Dibagi 2 jadi 65 cm. Oke. Nah, jadi bisa ketahuan
bahwa jawabannya untuk panjang cermin atau tinggi cermin ya adalah 5 ditambah 65 atau 70. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ujung bawah cermin harus diletakkan pada ketinggian berapa senti? Ya. Nah, artinya tingginya itu berarti dari sini, ya, dari ketinggian cermin itu ini ke kaki. Ya, kita sudah bilang tadi, katakan bahwa jarak mata ke sini itu membagi 2 jarak mata ke kaki. Berarti yang ini ya sama dengan angka Y, yaitu 65. Jadi jawabannya adalah C. Tingginya 70 tinggi cerminnya, dan cermin harus diletakkan 65 cm dari kaki. Oke, itu nomor 29. Dan ini nomor 30 ya. Kabel A terbuat dari suatu logam konduktor yang panjangnya 1 meter dan diameternya 2 mm. Kabel B terbuat dari bahan yang sama, namun panjangnya 1,5 meter dan diameternya 1 mm. Jika hambatan A adalah 12 ohm, hambatan kabel B sama dengan berapa ohm? Jadi tampaknya ada 2 kabel kawat atau konduktor ya. Panjangnya diceritakan, ini panjang berapa, ini yang A, ini yang B ya. Nah, di sini tampaknya kita diminta untuk membandingkan A dengan B. Oke, kita ingat bahwa hambatan penghantar itu dirumuskan oleh R sama dengan rho L dibagi A. Rho adalah resistivitas, ya, resistivitas bahan, ini tergantung pada jenis bahannya. L adalah panjang bahannya, panjang kawatnya, panjang kabel, dan A adalah luas penampang yang ini. Oke. Jadi kita diminta untuk membandingkan yang B dan yang A. Ya, bandingkan saja ya, itu RB dibagi RA, hambatan penghantar B dibagi hambatan penghantar A. Nah, RB ya dimasukkan rumus ini untuk B. Ya, jadi rho B LB AB. Di sini B, indeks B ini mengacu pada ini besaran-besaran yang dimiliki oleh kabel yang ini ya, yang B. Oke, berarti RA-nya ya rho A LA kali AA. Oke, di sini petunjuknya adalah ada di sini. Kabel B terbuat dari bahan yang sama, berarti A dan B sama bahannya. Nah, artinya nilai rho-nya itu sama, berarti bisa dicoret ya. Ini dibagi ini, rho B bagi rho A. Kalau sama nilainya ya bisa saling menghilangkan. Nah, sekarang tinggal LB, AB, LA, AA. Nah, kita harus sederhanakan, kamu harus bisa menyederhanakan. Ini kan pecahan, dibagi pecahan lagi. Nah, aturannya untuk menyederhanakan ini agar pecahannya satu aja ini. Jadi, besaran penyebut dari penyebut, ini kan penyebut ya. Penyebut ini ada penyebut lagi yaitu AA ya. Maka AA ini pindah ke atas ya, sejajar dengan LB, dan AB pindah ke bawah. Jadi besarnya sekarang LB AA dikali LA AB ya, pindah seperti itu. Nah, sekarang ini kan lebih sederhana ya bentuknya. Jadi tinggal kita masukkan aja, RA masukkan 12 ohm ya, LB nya 1,5, LA nya 1 meter, LA nya 1 meter, AA, nah AA ini luas penampang. Di sini yang diketahui adalah diameter. Ini bentuknya lingkaran. Maka untuk mencari luas lingkaran ini, kita ganti AA-nya dengan Pi RA kuadrat dan AB-nya Pi RB kuadrat. Pi besarnya sama. Ya, ini bisa dicoret kan? Bisa ini dan ini sama. Nah, sekarang tinggal RA. RA ini jari-jari. Sementara yang ini adalah diameter. Dan jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Maka RA itu bisa kita ganti dengan setengah dari 2 mm sama dengan 1 mm kuadrat. Ya. Dan RB sama dengan setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 kuadrat. Ya. Oke, sebelum diteruskan nih, ini meter, ini milimeter, apa perlu disesuaikan dulu? Nah, jawabannya nggak perlu ya. Asal panjang sama-sama dalam meter, diameter sama-sama dalam milimeter, itu nggak perlu disesuaikan.
Oke, nah setelah ini kita bisa menghitung 1 kuadrat itu 1 kali 1,5 ya 1,5. 0,5 kuadrat itu 0,25 ya, dikali 1 ya 0,25. Tinggal 12-nya pindahin ke sana ya, jadi RB-nya sendirian, maka kita bisa mencari RB dengan memalingkan 12 kali 1,5 kali 0,25 ya. Jadi 12 kali 1,5 itu 18 ya. Dibagi 0,25 itu adalah 72. Oke, mungkin itu 3 soal soal OSN tingkat provinsi ya, seleksi tingkat provinsi untuk mapel IPA SMP ya. Insyaallah nanti akan dibahas soal-soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.